Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, kita ketemu lagi di program TTS Tanya Tentang Syariah. Dan Alhamdulillah di studio kali ini kita ditemenin seperti biasa. Ada Wakaji sebelah kanan Ustadz dan di tengah-tengah kita ada Ustadz MH Aminullah yang mungkin dari antum sebagian tahu beliau dulu sering isi dari Madinah Al-Munawwarah dan Alhamdulillah saat ini sudah ada di Indonesia dan wabil khusus ada di Studio Bali Mengaji. Gimana kabar antum, Ustadz? Khair, alhamdulillah. Antum, Wakaji? Sehat? Alhamdulillah, khair, sehat. Sepertinya sudah ada pertanyaan ya yang akan disampaikan oleh Ustadz. Insya Allah pasti ada pertanyaan lah. Ya. Ngobrol bareng. Kesempatan Ya, kapan lagi gitu ngobrol ya. bareng lah ya. Kalau pertanyaan terus sana jawab, kayak toko senior. Ngobrol kita istilahnya kan ngobrol. Sharing. Ya, ngobrol santai gitu. Sharing ya. Masya Allah, barakallahu. Banyak hal. Fadal antum. Iya. Antum tanya. Iya, Fadal. bismillahirrahmanirrahim. Iya Ustaz, seperti ini Ustaz. Kadang-kadang kan kita dalam bergaul dengan teman-teman kan gitu ya Ustaz. Kan kita ingin teman itu menjadi lebih baik kan, kayak gitu. Pada saat teman kita berikan satu nasihat dan sebagainya, nyeletuk di antara teman itu, kamu itu loh, emang kamu tahu neraka ataupun surga? Artinya tempatmu di neraka atau tempatmu di surga kan sama-sama nggak tahu kita, kan gitu. Istilahnya, urusan dewi-dewi lah, nggak usah lah ngurusin nerakaku ya nerakaku, surgaku ya surgaku kan. Kok ngurusin belum tentu, gitu. Kok ngurusin sih gitu? Tapi emang ada seperti itu? Ya ada lah. Sering loh sekitar kita. Dan kadang-kadang mohon maaf, kadang-kadang suka dibuat semacam propaganda di kayak di mobil-mobil kan ditulisin tuh ada seperti itu. Kayaknya di mobil-mobil sekarang di Jawa lah seperti itu yang ada. Di truk, di baknya truk itu ada tulisan seperti itu. Tulisan yang bagus. Beda zamanku tuh yang itu doang. Beda. Antum itu yang itu. Enggak lah, ini nih, kayaknya ini bukan masalah politik. Yang jelas ini adalah masalah dalam rangka Pikiran kita semakin dandanan uripmu. Aja ngurusi urip-uripmu. Seperti itu. Nah, ada banyak itu. Iya, hal-hal seperti itu sering sekali kita perbaiki lihat. dirimu sendiri sebelum memperbaiki orang lain. Iya. Atau sekalian aja lakum dinukum waliyatin. Waduh. Berat kalau kayak gitu. Sulit kayak gitu. Yang jelas membicarakan hal-hal seperti itu. Jadi gimana kalau kita itu kok nasihatin orang kok malah disentrong kayak gitu ya? Wes ente nggak usah ngurusin orang. Iya. Gitu. Urus saja dirimu sendiri gitu kan? Iya. Sikap kita terus bagaimana ya seperti itu Ustadz ya? Baiknya kita tuh harus bagaimana kan gitu? Apakah kita stop nih nggak usah nasihatin temen atau bagaimana? Ya Ustadz ya. Kalau sikap ya terserah bagaimana orang yang nasihati tuh. Ya maksudnya kan gimana sikap kami ya terserah jenengan sing. Cuman bagaimana pandangan syariat tentang untuk kondisi seperti ini, ada ulama yang mengatakan, insya Allah banyak ini ulama yang mengatakan, kalau seandainya Bani Adam itu, kalau untuk pengen nasihati harus benar dulu, lalu siapa yang akan menasihati orang lain setelah Nabi Muhammad? Iya ya, karena manusia semuanya pasti ada salah. Loh, kalau Bani Adam khoto. Iya. Ya, masing-masing kita kan pasti ada salah. Iya. Setiap salah, wa khairu khata'in tawwabun. Baru taubat. Nah, setelah taubat, salah lagi. Loh, sahabat aja loh ada yang mengeluh ke Nabi. Ya, Nabi, saya itu kalau dekat sama Nabi itu rasanya kayak pengen beribadah terus. Tapi kok setelah menjauh dari Nabi kok langsung ketemu keluarga itu udah malas lagi. Ustaz, nggak usah sahabat Nabi deh. Kami mungkin ya ketika di kajian majelis ilmu itu, Masya Allah, itu dia. Itu wajar kita. Kita datang ke kajian wajar. Alhamdulillah bisa datang ke kajian. Ini sahabat loh ini. Iya. Sahabat aja sambat. Sudah dijamin masuk surga ya. Saya kok males ya kalau jauh dari Nabi. Kata Nabi apa? Kalau seandainya kalian semuanya itu nggak kenal maksiat, nggak ada salah, maka Allah akan membinasakan kalian, menghabiskan semua, kemudian mengganti generasi yang mereka itu akan bersalah kemudian bertaubat. Di kesimpulannya apa? Kita itu pasti salah. Berarti kita itu ada cacat di dalam satu sisi. Mungkin ya kesalahan dari segi, ya mesti ada maksiat. Jadi kalau seandainya nunggu baik dulu, baru ngasih tahu orang lain dalam kebaikan, ya kapan kita akan nasihati? Makanya tuntunannya adalah kita tetap mengamalkan. Jadi ada perintah nih, diajarin kebaikan. Nah kita amalkan dulu, baru kita ngajak orang lain. Kalau ini larangan nih, kita tinggalkan dulu larangan tadi, baru kita ngelarang orang lain. Jadi standarnya jangan jadi baik dulu. Baik, standar baik kapan kita jadi baik? Kalau kita jadi baik terus meninggal gimana? Nggak ada orang baik akhirnya kan, masing-masing punya maksiatnya. Nah jadi ya sikap itu jawaban tadi ya apa? Kalau kamu masih belum baik, perbaiki dirimu sendiri, baru perbaiki orang lain. Tentunya udah batal ya. Karena nggak mungkin kita jadi baik ya. Kedua, urusi duniamu. Jangan ngurusin orang lain. Jadi ini bukan perkara baru ya. Jadi orang yang merasa itu biasanya orang yang melayangkan seperti itu orang-orang yang mengeluh-ngeluhkan inilah Pak
Akal, bukan. Akal, open mind biasanya. Kamu itu jangan terlalu berpikir dengan caramu berpikir. Terus orang lain, gitu orang lain terus kamu salah-salahkan. Jangan. Kita itu punya pendapat masing-masing. Udah kamu mikirin dirimu dulu sendiri. Jangan mikirin kita. Nah masalahnya ini adalah kemungkaran. Kata Rasulullah SAW. Ini udah pernah terjadi di zaman Rasulullah. Makanya Rasulullah memberikan gambaran ini. Mathalul qa'im fi hududillah. Permisalan orang yang dakwah ya, istilahnya berdakwah. Itu seperti orang yang lagi berundi-undi. Lagi undian lah. Di dalam sebuah safinah, atas kapal ya. Ada yang di atas, ada yang di bawah. Ya kan? Masyhur hadisnya, insya Allah semuanya tahu. Maka salah satu ada sebagian yang di atas, ada yang sebagian di bawah. Nah yang di atas kan kalau mau minum tinggal ngambil air kan. Yang di bawah harus ke atas. Harus melewati tempat yang di atas. Yang atas kan terganggu otomatis. Akhirnya yang di bawah punya inisiatif. Kalau seandainya saya pengen baik nih, saya nggak mau pengen ganggu yang di atas, niatnya baik nih, nggak mau ganggu yang di atas, tak bolongi aja lah kapal ini biar aku bisa ngambil air langsung. Saya di bawah lebih dekat dengan air kan, tak bolongi kapal ini, niatnya apa? Baik nggak? Baik. Untuk air ya. Salah nggak? Enggak. Ngerusak nggak? Tapi ngerusak. Nah, yang bolongin siapa? Bawah. Yang atas bolongin nggak? Enggak. Salah nggak yang atas? Enggak. Tapi kalau seandainya yang bolongin itu bawah kemudian dibiarin sama yang atas, yang meninggal siapa? Yang karam siapa? Semuanya. Emang biasanya kan gini. Ini yang maksiat saya, yang dosa-dosa saya, neraka saya, apa urusan ente kan gitu. Ini pernah ada salah satu dai kondang dulu di Jawa. Memang ente yang bermaksiat, dosa-dosa ente. Tapi kalau datang adab, yang kena kita semua gitu. Maksiat. Jadi sekarang terkenal itu. Gambarannya gini loh, kalau seandainya ada orang yang bermaksiat terus nggak ada yang istighfar, datang banjir. Nah kita orang yang bertakwa nggak pernah bermaksiat, nah, apa ya? Masa banjirnya mau menggok? Ya kan kita bukan sinetron ya kehidupannya, nyata. Ya itu masalah Rasulullah sudah menggambarkan, berarti sudah terbukti pernah terjadi yang demikian. Jadi gimana sikap kita ya? Mungkin cara kita yang kurang lembut, atau kurang santun, atau waktunya kurang pas. Ya diperbaiki lagi, besok dipepet lagi. Nah kalau kok sudah terbaik, itu sudah memberikan cara yang terbaik, kok masih ada penolakan, ya wajar lah. Wajar ya. Lawang Nabi Muhammad aja sampai perang. Sampai dilempari batu di Taif. Kurang apik apa Nabi Muhammad? Mansa paling apik wis. Ya gitu makanya ngeri-ngeri sedap ya. Iya. Jelas sih Ustaz, sangat jelas sekali. Jadi intinya kan kita tetap harus bersabar aja Ustaz ya. Terlakukan yang terbaik, bagaimana yang hal itu bisa diterimalah di teman-teman kita, di antara teman-teman kita kan gitu Ustaz ya. Tantangan dakwah ya. Tantangan dakwah. Tapi mungkin salah satunya ketika misalnya kita berdakwah terus nggak diterima di tersebut, kita terus berdakwah aja ya. Dan kita jangan melihat hasil saat itu, tapi melihat hasil mungkin next di generasi selanjutnya gitu ya. Kan ada beberapa step dalam dakwah ya. Tapi tetap yang dihitung adalah bagaimana maslahat dan mafsadatnya. Kalau seandainya kita, yang penting aku dakwah terus, ditolak dakwah terus. Nah lihat, dia berdakwah itu membahayakan dia nggak? Kalau dia membahayakan dia, mungkin dari dakwahnya, kalau dia tetap dakwah di situ, bisa jadi malah agamanya malah ditolak mentah-mentah. Ya udah berhenti. Itu yang dilakukan Rasulullah. Pulang dari Taif, udah ditolak mentah-mentah. Oh iya ya, tuh pulang ya. Pulang. Jangan maksain. Nah, tapi bukan berarti terus kemudian dendam sama mereka ya. Mereka datang kan? Gimana? Kalau Allah ini nawarin ini. Kalau kamu mau, Rasulullah SAW itu gunung yang ngapit Taif itu bisa dibalik itu. Tapi kata Rasulullah apa? Saya berharap nanti dari anak-anak mereka yang akan jadi Islam. Terbukti kan ketika masa murtad, semuanya pada murtad. Yang bertahan cuma Madinah, Makkah sama Taif. Masya Allah ya. Iya, intinya adalah lihat mafsadatnya. Kalau ada mafsadat nih, mengganggu keamanan nih, terutama keamanan dai harus diperhatikan. Jadi kalau dai tetap dakwah kemudian nyawanya terancam, mundur. Ya kan kalau seandainya dia meninggal nanti siapa yang melanjutkan dakwah dia? Dakwah aja belum selesai. Gitu ya. Good looking. Dakwah aja belum selesai, belum berhasil, belum dapat belum ada muridnya. Terus siapa yang nyampain ilmunya? Kita harus melihat masalahnya gitu ya. Ketika misalnya berdakwah di suatu tempat terus ditolak mentah-mentah, jangan maksain. Ya, bahkan itu bisa mengancam nyawa dai tersebut gitu. Keselamatan lah. Gitu Pak. Sangat jelas ya. Jadi kita harus bisa memperbaiki sikap kita kan gitu. Kita membuat ingin perubahan, ingin sesuatu masyarakat, otomatis teman-teman kita lah. Kadang-kadang teman-teman kita ingin baik kan gitu. Tapi kita harus betul-betul betul-betul bersabar dan juga memperbaiki sikap-sikap yang mungkin kurang elok lah kan gitu, kurang baik kan gitu.
Iya gitu sih insya Allah. Saya, Ustaz, syukran, jazakallahu khairan. Dan teman-teman sekalian, alhamdulillah ya kita sudah mendengarkan pemaparan dari Ustaz tentang apa yang sudah antum tanyakan. Dan bagi antum yang punya pertanyaan, silakan kirimkan DM Instagram, kemudian ada di Twitter, kemudian ada di fanpage juga. Dan ada juga mungkin yang sudah aktif di grup Bali Mengaji, WhatsApp grupnya, silakan tulis pertanyaan di admin. Insya Allah akan kami sampaikan kepada Ustadz di program selanjutnya. Jazakallahu khairan, barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.